Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Anak, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu, serta sepanjang segala abad. Kemuliaan bagimu, ya Allah kami, kemuliaan bagimu. Kami mengucap syukur pada saat siang hari ini ya Tuhan, kalau kami kau beri kesempatan untuk memuji dan kembali kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kami di dalam kebenaran. Biarlah kami kau perlengkapi melalui firman-Mu dalam setiap perbuatan yang baik, agar kami senantiasa berjalan dalam kelayakan di hadapan-Mu dan berkenan kepadamu di dalam segala hal. Biarlah firman-Mu lah yang akan menggarap hati kami, melembutkan hati kami, mengubahkan hidup kami. Biarlah firman yang kami dengar dan kami terima, boleh kami simpan dalam hati kami dengan lemah lembut Tuhan, di dalam diri kami. Biarlah Engkau yang menyertai pemberitaan firman ini dari awal sampai pada akhirnya. Tundukkan hati dan pikiran kami di bawah kuasa kedaulatan otoritas firman-Mu. Kami serahkan semuanya ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saya akan tampilkan materi saya terlebih dahulu sebentar. Iya, oke baik. Iya, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat hari ini saya begitu bersyukur sekali atas kesempatan yang Tuhan berikan melalui Bu Maria kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat siang hari ini. Nah, Bapak Ibu, hari ini saya akan menyampaikan satu tema yang penting bagi kita semua, yaitu the most holy faith, yaitu iman yang paling suci. Nah, bagaimana sih nanti kita akan melihat bagaimana Alkitab menjelaskan kepada kita mengenai apa sih iman yang paling suci itu, gitu ya, dan bagaimana kita harus memahami iman yang paling suci itu. Nah, oleh karena itu kita akan membaca bersama-sama Bapak Ibu dari Yudas pasal yang pertama. Nah, ini mungkin adalah surat yang jarang dibuka ya. Nah, kita lebih familiar dengan surat-surat Paulus. Nah, tapi kali ini kita akan membuka dari Yudas pasal pertama, ayat 1 sampai 23. Nah, tetapi kita tidak akan membaca keseluruhan ayat, kita hanya akan membaca ayat 3, 17 sampai ayat 20, supaya tidak habis waktu ya. Kita akan membaca dari Yudas pasal 1 ayat 3, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Kita lompat ayat yang ke-17. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini, dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, the most holy faith, ini dasarnya, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Amin, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita memahami teks demi teks yang baru saja kita baca, maka kita ini perlu sekali untuk memahami bagaimana sih sebenarnya kita mengerti secara tepat tentang iman kekristenan kita ini. How to understand properly this kind of faith. Bagaimana kita mengerti dengan tepat pemahaman tentang iman kekristenan kita ini. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita memahami tentang iman Kristen, maka iman Kristen itu harus ada bingkainya. Gitu ya. Jadi ibarat kayak foto itu harus ada bingkainya. Nah, bingkainya itu adalah kedatangan Kristus. Nah, kalau kita memahami iman Kristen itu harus dibingkai dari lensa atau bingkai kedatangan Kristus. Nah, bingkai kedatangan Kristus itu yang bagaimana? Bingkai kedatangan Kristus itu berbicara tentang kedatangannya yang pertama, Bapak Ibu. Nah, kedatangannya yang pertama.
kedatangan Kristus yang pertama, kalau kita membaca dari Ibrani pasal yang pertama, coba kita lihat Ibrani pasal yang pertama, ayat yang kedua. Ibrani pasal yang pertama, ayat yang kedua. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Nah, anaknya ini dimaksud adalah Yesus Kristus. Nah, jadi kedatangan Yesus yang pertama itu sudah atau bisa dianggap sudah memasuki zaman akhir. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi kedatangan Yesus yang pertama itu sudah dianggap atau masuk kategori zaman akhir. Itu kedatangan Yesus yang pertama dari 2000 tahun yang lalu. Nah, kemudian kedatangan Kristus yang berikutnya itu adalah kedatangan Kristus yang kedua. Itu yang disebut sebagai apa? Akhir zaman. Nah, ini ada dua pengertian Bapak Ibu ya. Zaman akhir dengan akhir zaman itu dua hal yang berbeda. Kalau zaman akhir itu berbicara kedatangan Kristus 2000 tahun yang lalu, yaitu kedatangannya yang pertama. Tetapi ada kedatangan Kristus yang kedua nanti itu masih yang akan datang itu disebut sebagai akhir zaman. Nah, itu ada ayatnya Yohanes 6 ayat 39, 1 Korintus 15 ayat 52 sampai 55. Nah, Bapak Ibu, inilah bingkai di dalam kita memahami iman Kristen kita. Inilah bingkai yang harus kita pahami supaya kita nanti mengerti kenapa sih Kristen itu kok harus hidupnya begini, hidupnya begitu. Karena kita membingkai iman Kristen kita di dalam pemahaman kedatangan Kristus. Yaitu kedatangan Kristus yang pertama yang disebut sebagai zaman akhir. Dan kedatangan Kristus yang kedua yang disebut sebagai akhir zaman. Nah, kedua masa ini disebut sebagai masa antara, Bapak Ibu. Nah, di masa antara ini dari kedatangan Kristus yang pertama sampai kedatangan Kristus yang kedua, itu apa yang akan muncul di antaranya? Nah, Yudas pasal 1 ayat 17 tadi mengatakan menjelang akhir zaman. Nah, perhatikan itu. Berarti kalau menjelang akhir zamannya sudah tiba atau belum? Jawabannya belum tiba, masih nanti di masa yang akan datang. Karena Kristus belum datang kedua kali, maka akhir zaman belum dikatakan tiba, belum. Nah, menjelang menuju kedatangan Kristus, menjelang akhir zaman, apa yang muncul di tengah-tengah itu? Akan tampil pengejek-pengejek. Nah, ini ya. Pengejek-pengejek itu yang seperti apa? Mari coba kita lihat di dalam Yudas pasal yang pertama, ayat yang keempat. Coba kita lihat ya. Ayat yang keempat B. Mereka adalah orang-orang yang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, itu pengejek. Terus kemudian lagi kalau kita lompat di ayat yang ke-18, itu lebih jelas lagi. Di situ disebutkan begini. Mereka, ya, para rasul mengatakan menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka, pemecah belah yang dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia dan hidup tanpa Roh Kudus. Nah, Paulus memberikan pengertian yang sama di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. Coba kita buka 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. 2 Timotius pasal 3 dikatakan begini, ketahuilah pada hari-hari terakhir. Hari-hari terakhir itu adalah nama lain dari akhir zaman. Gitu ya, menjelang akhir zaman itu juga bisa disebut hari-hari terakhir. Akan datang masa yang sukar, apa itu? Cinta diri sendiri, hamba uang, membual, menyombongkan diri, pemfitnah, berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak peduli agama, lebih menuruti hawa nafsu daripada Allah. Orang-orang yang seperti ini menurut ayat 5 kata Paulus, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah kelihatannya saleh, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan. Nah, Bapak Ibu, menjelang akhir zaman ini, inilah orang-orang semacam inilah yang akan berdampingan dengan kita.
Gitu ya. Orang-orang semacam inilah yang akan berdampingan dengan gereja. Jadi gereja itu tidak hidup di tengah-tengah dunia yang adem ayem baik-baik saja. Gereja itu hadir di tengah-tengah dunia yang diisi dengan orang-orang yang macam-macam kayak begini. Nah, jadi di masa antara, dari mulai 2000 tahun yang lalu, dari zaman akhir, menjelang akhir zaman, menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, maka dunia ini akan dipenuhi dengan orang-orang yang macam-macam, nggak benar kayak begini. Nah, Bapak Ibu, karena gereja itu dikelilingi atau hadir di tengah-tengah orang-orang yang duniawi semacam ini, maka disinilah gereja harus memahami apa yang disebut the most holy faith. Disinilah gereja harus memahami iman kekristenannya yang paling suci itu. Karena gereja harus berbeda dari dunia di mana dia berada. Gereja itu memiliki iman yang paling suci di tengah-tengah dunia yang tidak suci. Gereja itu memiliki iman yang paling murni di tengah-tengah dunia yang tidak murni. Nah, menjelang akhir zaman, dunia akan semakin banyak orang-orang yang duniawi. Tetapi di saat yang bersamaan, menjelang akhir zaman pula, gereja harus semakin memahami dan berdiri di atas dasar imannya yang paling suci. Nah, di dalam bingkai kedatangan Kristus yang semacam ini, di dalam pengertian di mana gereja hidup di tengah-tengah dunia yang tidak karu-karuan semacam ini, disinilah gereja akan memahami the most holy faith itu yang seperti apa sih? Bagaimana gereja itu harus menyikapi the most holy faith? Nah, oleh karena itu yang pertama, yaitu berjuang mempertahankan iman. Apa sih yang harus gereja lakukan di tengah-tengah dunia yang duniawi ini? Gereja perlu berjuang mempertahankan iman. Nah, sekarang kita lihat. Ada dua faktor Bapak Ibu, mengapa kita ini harus berjuang mempertahankan iman yang paling suci menjelang akhir zaman yang dipenuhi para pengejek Allah itu. Gereja harus berjuang. Menjelang akhir zaman, dunia makin tidak baik. Tetapi menjelang akhir zaman, gereja harus bertahan dalam iman. Saya ulangi ya, menjelang akhir zaman, dunia akan menampilkan pengejek-pengejek Allah. Dunia akan semakin banyak bermunculan orang-orang yang tidak peduli dengan Allah. Tetapi di saat yang bersamaan, menjelang akhir zaman, gereja juga harus berjuang mempertahankan iman. Nah, pertanyaannya, ada dua faktor atau dua alasan. Kenapa sih kita ini sebagai gereja Tuhan harus berjuang mempertahankan iman yang paling suci? Alasan yang pertama adalah faktor eksternal. Faktor eksternal itu apa? Ada penyusup atau creep dalam bahasa Inggris. Creep itu menyelinap atau merangkak masuk. Tanpa disadari ada penyusup atau penyelinap di dalam gereja. Coba kita lihat di dalam Yudas pasal yang pertama tadi, di ayat yang keempat. Ya. Coba kita lihat di ayat keempat. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu. Kamu ini gereja. Ya kan, kamu ini adalah gereja, orang-orang Kristen. Sebab ternyata ada orang-orang tertentu yang telah menyelusup di tengah-tengah gereja. Nah, orang-orang yang menyusup ini sifatnya bagaimana? Hidupnya bagaimana? Gitu ya. Coba kalau kita lihat di ayat yang ke-4b. Mereka adalah orang-orang yang fasik. Kenapa dikatakan orang ini orang fasik? Karena mereka menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Nah, Bapak Ibu, berapa banyak gereja itu memiliki dan percaya ada yang namanya kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Tetapi tidak sedikit juga gereja yang menyalahgunakan kasih karunia yang menyelamatkan dari Allah itu. Ada orang yang beranggapan bahwa kalau sudah diselamatkan, maka dia orang yang sekali selamat tetap selamat, maka dia tidak perlu hidup dengan benar. Bagi mereka yang sudah meyakini bahwa mereka orang pilihan, yang sudah diselamatkan Allah, sekali selamat tetap seterusnya selamat,
Mereka merasa, ada orang tertentu yang merasa tidak perlu bertanggung jawab atas imannya. Mereka makin bebas berbuat dosa, padahal Alkitab mengatakan jangan mempergunakan kesempatan yang ada sebagai kebebasan untuk berbuat dosa. Nah, jadi gereja itu sudah disusupi oleh orang-orang semacam demikian. Orang-orang yang menyalahgunakan kasih karunia Allah untuk melampiaskan hawa nafsu. Mentang-mentang merasa sudah diselamatkan, sudah dibenarkan oleh Tuhan. Nah, nanti kalau kita berdosa, kita tinggal minta ampun ke Tuhan, maka mereka menggunakan atau menyalahgunakan kasih karunia Allah itu untuk melampiaskan hawa nafsu. Nah, ini adalah penyusup pemikiran-pemikiran seperti ini. Banyak pengajaran-pengajaran yang menyusup dari luar semacam ini datang kepada gereja, Bapak Ibu. Dan bahkan dikatakan di ayat yang ke-8, namun demikian orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah, serta menghujat semua yang mulia di sorga. Ini kan Bapak Ibu, mereka adalah orang yang mencemarkan tubuh. Mereka berzina, mereka gereja itu diisi dengan ajaran yang mengizinkan adanya perceraian, sehingga perceraian itu di dalam gereja menjadi hal yang sangat lumrah sekali. Bahkan gereja juga di masa-masa menjelang akhir zaman ini, gereja disusupi oleh orang-orang tertentu yang berpahaman dan mendukung LGBT. Betul nggak Bapak Ibu? Ya kan? Banyak gereja-gereja masa kini sudah berubah haluan. Mendukung adanya LGBT. LGBT diberkati dan disahkan oleh gereja. Padahal Alkitab mengatakan Allah murka dengan orang-orang yang seperti itu. Tetapi ada orang-orang yang mencemarkan tubuh ini, menyusup dalam gereja, memberikan filosofi-filosofi tentang LGBT untuk mencemarkan tubuh, sehingga akhirnya gereja itu entah mengapa menjadi pendukung daripada LGBT. Gereja yang dikatakan dilarang bercerai, entah mengapa ada gereja yang sangat luas sekali dan mengizinkan adanya perceraian. Nah, ini adalah faktor eksternal Bapak Ibu ya. Ada penyusup dari luar saudara-saudara yang masuk ke dalam gereja mengacaukan gereja itu. Inilah alasan yang pertama, gereja perlu memperjuangkan atau mempertahankan iman yang paling suci. Jangan sampai penyusup-penyusup dari luar ini masuk dan mengacaukan iman kekristenan saudara. Nah, itulah alasan gereja perlu berjuang mempertahankan iman. Makanya Kolose, coba kalau kita buka Kolose Bapak Ibu, kita buka Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-23, coba kita lihat Kolose pasal pertama ayat 23. Di situ Paulus mengatakan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Jadi apa? Bertekun dalam iman, teguh, tetap teguh, tidak bergoncang, jangan mau digeser. Faktor eksternal itu membuat seringkali gereja itu bergeser dari iman yang paling suci. Nah, faktor eksternal inilah yang menjadi alasan kenapa Rasul Yudas berkata kepada gereja harus mempertahankan iman yang paling suci. Jangan sampai kesucian iman itu dicemarkan oleh pandangan-pandangan yang demikian. Kemudian yang kedua adalah faktor internal. Iman itu sendiri, Bapak Ibu. Kalau kita melihat di dalam Yudas pasal yang pertama, ayat yang ketiga di sana, di situ Rasul Yudas mengatakan, aku merasa terdorong untuk menuliskan ini kepada kamu dan menasehati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Jadi mengapa harus mempertahankan iman yang paling suci? Karena iman itu sendiri adalah iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Nah, Bapak Ibu, di dalam bahasa Indonesia, terjemahan LAI, ini ada yang tidak jelas. Ada yang tidak diterjemahkan dari bahasa aslinya. Nah, kalau dalam bahasa aslinya, sebetulnya setelah kata disampaikan, kalau Bapak Ibu coba cek di ayat 3 ya, iman yang telah disampaikan, sebetulnya ada satu kata di dalam bahasa Yunani itu yang terlewatkan dan tidak diterjemahkan oleh LAI, yaitu kata hapax dalam bahasa Yunani. Hapax itu artinya sekali untuk semua.
Jadi iman Kristen itu disampaikan sekali untuk semua. Kata disampaikan itu menggunakan bahasa Yunani paradotese. Paradotese itu artinya iman yang telah diserah terimakan atau iman yang ditradisikan. Nah, jadi kalau saya mau terjemahkan ulang, berdasarkan bahasa aslinya, ayat 3 akan berkata begini, supaya kamu tetap berjuang mempertahankan iman yang telah diserah terimakan atau iman yang telah ditradisikan sekali untuk semua orang-orang kudus. Jadi iman Kristen bisa disimpulkan adalah iman yang ditradisikan, iman yang telah diserah terimakan. Berapa kali? Sekali untuk seterusnya. Sekali untuk semua orang-orang kudus. Nah, inilah yang menjadi ciri khas iman Kristen yang paling murni. Ketika iman itu diberikan, ketika iman itu diserah terimakan, ketika iman itu ditradisikan sekali untuk semua orang-orang kudus, maka ciri khas daripada iman Kristen itu adalah iman yang bersifat tanpa putus, tanpa revisi, tanpa inovasi, dan tanpa reformasi. Nah, ini yang paling penting. Jadi iman Kristen itu bukan iman yang mudah direvisi. Yang bisa salah nanti kemudian ada orang lain yang merevisi iman Kristen. Tidak. Tanpa inovasi. Jadi tidak perlu ada macam-macam perubahan-perubahan atau inovasi-inovasi tertentu di dalam iman Kristen itu. Tanpa reformasi artinya tidak perlu ada perubahan ke bentuk-bentuk yang lain. Itulah iman Kristen. Jadi imannya itu hanya sekali sempurna diberikan untuk semua orang kudus. Nah, ini mengingatkan saya Bapak Ibu kalau saya menerima tugas dari seorang mahasiswa. Kalau saya misalkan menerima tugas dari mahasiswa, kemudian tugas itu saya coret-coret, berarti kerjaan atau tugas atau jawaban ujian dari mahasiswa itu perlu direvisi. Karena ada kesalahan, maka saya coret supaya dia revisi menjadi lebih benar. Nah, tetapi saya pernah menerima satu jawaban ujian yang sekali saya periksa, itu langsung mendapat nilai 100 karena jawabannya semuanya benar. Lah, iman Kristen itu begitu. Mengapa iman Kristen itu sekali diserah terimakan, itu berlaku untuk seterusnya? Karena iman Kristen itu adalah iman yang paling suci, paling sempurna yang dimiliki oleh orang-orang Kristen. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi dua faktor mengapa kita harus mempertahankan iman yang paling suci, karena faktor eksternal ada orang-orang yang berusaha menyusup dan merusak iman yang paling suci itu. Yang kedua adalah iman itu sendiri. Iman Kristen adalah iman yang sekali diserah terimakan untuk semua, tanpa perlu revisi, tanpa inovasi, dan tanpa reformasi. Nah, pertanyaannya sekarang Bapak Ibu yang harus kita pikirkan adalah ini, saudara-saudara. Apa sih wujud iman yang telah ditradisikan sekali untuk semua orang kudus itu? Wujud imannya apa? Kan kalau bicara iman ini seperti seolah-olah sesuatu yang abstrak sekali, begitu ya kan? Nah, kita perlu tahu apa sih wujud imannya itu. Nah, wujud imannya nanti kita akan lihat, dan kemudian siapa yang menyerahkannya. Nah, ini penting. Athanasius, uskup Alexandria, suksesi penginjil Markus, menjelaskan wujud iman. Dia mengatakan begini, ortodoksi atau ajaran yang lurus atau benar adalah apa yang Kristus ajarkan, para rasul beritakan, dan para bapa pelihara. Dan coba kita lihat ya, ajaran Kristen atau iman Kristen itu bersumber dari Kristus langsung. Coba kita lihat di dalam Galatia pasal yang pertama. Coba kita lihat Galatia pasal pertama, ayat 11 sampai 12. Galatia pasal pertama, ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Mari kita baca. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Kenapa kok bukan Injil manusia? Ayat 12. Karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku. Tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus.
Berarti iman Kristen yang telah diserahkan dan ditradisikan kepada kita, mengapa dikatakan iman itu paling suci? Karena sumbernya langsung dari Yesus, bukan dari manusia. Makanya Paulus mengatakan Injil yang kuberitakan bukan Injil manusia. Kalau Paulus menerima dari manusia, kalau Paulus itu diajar oleh manusia, maka Injil yang Paulus beritakan Injil manusia. Tetapi karena dia menerimanya langsung dari Yesus, maka dia mengatakan Injil yang kuberitakan adalah Injil Kristus. Berarti iman Kristen yang paling suci itu sumbernya dari Yesus Kristus sendiri. Sementara agama-agama lain, Bapak Ibu, ya, itu menerimanya dari pendiri-pendirinya. Tetapi Kristen menerima ajarannya, menerima imannya itu dari Yesus Kristus itu sendiri, Allah yang menjadi manusia. Dan kemudian sumber berikutnya adalah para rasul. Jadi Kristus mengajarkan, para rasul mendengar, dan para rasul kemudian memberitakan kembali. Dan kemudian setelah itu, kita lihat di dalam 2 Tesalonika pasal yang ke-2 ayat yang ke-15. Perhatikan ini. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami. Kami ini para rasul. Jadi Yesus mengajarkan, para rasul mengajarkan kembali apa yang Yesus ajarkan. Lalu itu diteruskan dan dipelihara oleh para bapak gereja. Dipelihara oleh gereja. Makanya Rasul Paulus berkata, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu ini adalah gereja, terima dari kami ini para rasul. Baik secara lisan maupun secara tertulis. Nah, ini apa yang diajarkan oleh Athanasius dipertegas lagi oleh Metropolitan Hierotheos, Bapak Ibu. Metropolitan Hierotheos menjelaskan demikian mengenai Yudas pasal 1 ayat 3 tadi. Coba kita buka ya, supaya kita lebih ngeh lagi. Yudas pasal 1 ayat 3. Kalau Bapak Ibu di sana melihat, ada kata orang-orang kudus. Betul ya Bapak Ibu ya? Yudas 1 ayat 3. Ada kata orang-orang kudus. Siapakah sih orang-orang kudus itu dalam kaitannya dengan wujud iman? Orang-orang kudus itu adalah mereka yang mencapai tingkat pertumbuhan kerohanian tertentu dan menerima pewahyuan. Siapakah mereka? Yang pertama para rasul kudus. Mereka adalah yang pertama disembuhkan dan kemudian menerima wahyu. Lalu para rasul tadi, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, para rasul tadi meneruskan wahyu ini kepada anak-anak rohani mereka. Apa yang diteruskan? Tidak hanya ajarannya, tetapi juga mempengaruhi kehidupan rohani yang telah dilahirkan baru itu. Nah, tujuannya agar iman ini dipelihara oleh para bapak kudus yang merumuskan dogma dan doktrin. Kami menerima dogma dan doktrin, dengan kata lain kami menerima iman yang dinyatakan ini dan tetap tinggal dengan gereja untuk disembuhkan. Perhatikan kata Metropolitan Hierotheos. Orang-orang kudus itu mirip dengan kata Athanasius, itu yang pertama-tama dari rasul, kemudian rasul itu meneruskannya kembali kepada anak rohani mereka, anak rohani mereka meneruskannya kembali kepada para bapak-bapak gereja. Nah, jadi bisa disimpulkan Bapak Ibu, wujud iman yang ditradisikan itu wujudnya apa? Wujudnya berupa ajaran dan cara hidup. Itu loh Bapak Ibu. Ajaran dan cara hidup. Ajaran Kristen itu adalah ajaran yang bersumber dari Kristus. Lalu ajaran itu diteruskan para rasul. Para rasul meneruskan ajaran dan cara hidup yang dari Kristus tadi kepada anak-anak rohani mereka. Anak-anak rohani mereka meneruskan ajaran dan cara hidup yang dari Kristus tadi itu turun-temurun sampai kepada gereja selama generasi ke generasi. Itulah iman yang paling suci yang ditradisikan dari Kristus kepada gereja. Nah, gereja berarti harus mempertahankan ajaran. Gereja berarti harus mempertahankan cara hidup yang seturut dengan Kristus itu.
Jangan biarkan orang-orang penyusup dengan ajaran-ajaran dan cara hidupnya yang menyimpang tadi mencemarkan ajaran dan kemurnian hidup kekristenan yang paling suci ini, Bapak Ibu. Gitu loh. Yang di luar masuk tidak apa-apa, diselamatkan oleh Tuhan berarti apa? Kalau berdosa ya tidak usah minta ampun. Karena kan saya sudah diselamatkan oleh Tuhan satu kali dan untuk selama-lamanya. Jadi kalau saya berbuat dosa itu ya tidak ada masalah. Itu adalah ajaran yang menyusup, yang mencemarkan ajaran dan cara hidup Kristen yang paling murni yang bersumber dari Kristus. Ajaran yang mencemarkan tubuh tadi, yang tadinya gereja tidak pernah mendukung LGBT, di masa-masa sekarang entah kenapa gereja berubah haluan menjadi pendukung LGBT, bahkan ada pendeta yang ditabiskan seorang gay, WLG juga tetap diizinkan untuk membawakan puji-pujian di hadapan Allah. Nah, penyusup-penyusup seperti ini merusak ajaran dan merusak cara hidup Kristen yang paling murni, yang bersumber dari Kristus secara generasi ke generasi. Dan kemudian berikutnya, pemberi imannya, yaitu adalah Sang Kristus itu sendiri, dan penerima imannya adalah para rasul dan para suksesi rasul itu. Kalau Bapak Ibu ingin benar-benar, kalau kita semua, saudara-saudara, ingin benar-benar hidup di dalam ajaran dan cara hidup yang bersumber dari Kristus, maka tidak bisa tidak, kita harus kembali kepada ajaran para rasul dan ajaran dari penerusnya para rasul, yaitu para bapak-bapak gereja. Amin ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini adalah pemahaman pertama. Inilah dengan iman yang seperti inilah kita harus tetap terus berjuang mempertahankan iman kita. Jadi yang pertama, berjuang mempertahankan iman berarti sama saja berjuang mempertahankan ajaran, berjuang mempertahankan cara hidup yang paling murni, yang bersumber dari Kristus, yang diteruskan para rasul dan diteruskan kepada anak-anak rohaninya para rasul. Kalau kita ingin hidup di dalam kemurnian ajaran dan kemurnian cara hidup yang bersumber dari Kristus, kita harus kembali kepada ajaran para rasul dan para penerusnya. Dan di tengah-tengah dunia yang seperti ini, yang duniawi ini, gereja harus berjuang mempertahankan ajaran dan cara hidup yang seperti Kristus, Bapak Ibu. Inilah arti berjuang mempertahankan iman. Yang kedua, di ayat yang ke-20, yaitu membangun diri di atas dasar iman. Mari kita buka di ayat ke-20, Yudas pasal 1 ayat 20. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Rasul Yudas menuliskan mengenai tampilnya pengejek menjelang akhir zaman. Ayat 17-18, kalau Bapak Ibu lihat ayat 17-18, coba cek di situ. Di situ jelas sekali Rasul Yudas mengatakan menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek. Namun di saat yang bersamaan, Yudas juga memerintahkan gereja Kristus untuk melakukan hal ini menjelang akhir zaman. Melakukan apa? Bangun diri saudara di atas dasar iman yang paling suci ini. Building yourself upon your most holy faith. Nah, mengapa iman Kristen? Pertanyaannya. Disebut iman yang paling suci. Nah, ini perlu tahu sekarang. Karena dasar iman orang Kristen adalah Kristus itu sendiri. Amin ya. Nah, coba kita lihat 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-11. 1 Korintus pasal 3 ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang diletakkan, yaitu Yesus Kristus. For no other foundation can anyone lay. Tidak ada fondasi lain yang layak diletakkan, yang kokoh selain hanya Yesus Kristus. Itulah alasan kenapa iman Kristen, iman yang paling suci, karena dasarnya adalah Kristus yang adalah Allah itu sendiri. Sehingga perintah untuk membangun diri di atas dasar iman yang paling suci, menurut Kolose pasal 2 ayat 7, itu sama artinya membangun diri kita di atas Kristus, Bapak Ibu. Yesus Kristus yang adalah fondasi bagi iman,
haruslah Yesus Kristus yang adalah satu Tuhan yang diimani oleh gereja mula-mula. Yang bersumber dari Yesus, kemudian para rasul, dan penerusnya para rasul. Bukan Yesus yang lain. Coba ya kita bandingkan 2 Korintus pasal yang 11. 2 Korintus pasal 11 ayat yang keempat. Ini gereja Korintus ini lagi disusupi oleh ajaran Yesus yang lain. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami, para rasul, itu beritakan. Atau memberikan kepada kamu gereja roh yang lain daripada yang kamu terima. Atau Injil lain daripada yang telah kamu terima. Nah, jadi kalau kita ini menjadi gereja, ini kan moto gereja ini kan seringkali gini loh Bapak Ibu. Pokoknya Yesus. Ya, betul enggak, saudara-saudara, ya kan? Seringkali kita ini kan pokoknya lagu ini bahaya Bapak Ibu ya. Lagu ini bahaya. Ku tak pandang dari gereja mana, ya kan? Asal kau tetap percaya kepada Yesus Kristus. Nah, ini hati-hati. Ya kan? Bukan berarti terus kemudian kita merusak silaturahmi dengan gereja-gereja lain, bukan. Tetapi kita perlu waspada. Karena kalau kita ini seringkali ku tak pandang dari gereja mana, asalkan engkau tetap percaya kepada Yesus Kristus, ini hati-hati. Karena Paulus juga berkata ada Yesus yang lain loh Bapak Ibu. Ada Yesus yang lain yang diberitakan. Yesusnya orang Kristen, iya kan? Itu haruslah Yesus yang satu Tuhan, yang juga diimani oleh para rasul dari 2000 tahun yang lalu. Yesus yang kita imani haruslah Yesus yang sama yang diimani oleh penerusnya para rasul atau anak-anak rohaninya para rasul. Jangan sampai Yesus yang lain. Contoh misalkan Bapak Ibu. Ada orang yang berkata di YouTube, Yesus itu adalah ciptaan. Nah, ada orang yang mengatakan seperti itu. Seorang pendeta mengatakan bahwa Yesus itu adalah ciptaan Allah. Ini Yesus yang lain. Begitu hamba Tuhan itu mengatakan Yesus adalah ciptaan Allah, maka hamba Tuhan itu tidak ada bedanya dengan mengajarkan ajaran saksi Yehova. Ada lagi yang mengatakan bahwa ini penganut oneness, Bapak Ibu ya, yang saya tahu penganut oneness gitu. Oh, Yesus itu adalah Allah Bapa itu sendiri yang datang ke dunia. Salah, Bapak Ibu. Yang datang ke dunia itu adalah Sang Firman Allah Bapa, bukan Bapa itu sendiri yang datang ke dunia. Nah, ketika ada orang yang mengatakan bahwa yang datang ke dunia itu adalah Allah Bapa itu sendiri, maka dia memberitakan Yesus yang lain. Nah, ketika ada orang yang mengatakan keselamatan itu Yesus tetapi plus juga melakukan perbuatan baik, karena dengan perbuatan baik dia berusaha untuk memperoleh keselamatan, itu adalah Yesus yang lain. Nah, jadi hati-hati dengan ucapan pokoknya Yesus. Kalau kita ingin membangun diri kita di atas dasar Kristus, ingin membangun diri kita di atas dasar iman yang paling suci, maka Yesus Kristus yang kita imani haruslah satu Tuhan yang sama yang diimani oleh gereja mula-mula. Satu Tuhan berakibat gereja hanya punya satu iman. Inilah iman yang disebut the most holy faith. Dan kita harus diperintahkan untuk membangun diri sendiri di atas dasar iman. Dan apa yang terjadi kalau kita membangun diri di atas dasar Kristus? Coba kita lihat 2 Korintus pasal yang ketiga. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Coba kita lihat 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, perhatikan kalimat ini penting, maka kita diubah, berarti orang Kristen tiap hari harus terus berubah ya saudara-saudara ya. Jangan mandek ya, harus berubah. Berubah harus ada goalnya. Goalnya apa? Menjadi serupa dengan gambarnya. Gambar ini adalah Sang Kristus dalam kemuliaan yang semakin besar. Makin lama hidupnya makin mirip Kristus.
Makin lama hidupnya, karakternya, pikirannya, wataknya, perubahan hatinya makin lama makin mirip dengan Kristus. Kalau Yesusnya lain, kita makin lama makin cemar. Contoh seperti kayak tadi, LGBT, gereja LGBT, mengajarkan Yesus, tapi kok LGBT? Berarti tidak serupa dong dengan Kristus. Betul enggak? Iya kan? Mengajarkan Yesus, tapi kok dengan perceraian, begitu dengan perceraian diizinkan saja, dilegal-legalkan saja, berarti tidak serupa dengan Kristus. Ya kan, menyalahgunakan kasih karunia, percaya dirinya diselamatkan, tetapi kok hidupnya bebas berbuat dosa, berarti tidak serupa dong dengan Kristus. Ya kan? Kalau kita satu imannya sama dengan Rasul, satu Tuhannya sama dengan Rasul, maka kita baru bisa membangun diri kita di atas dasar Kristus, maka hidup kita makin lama makin serupa dengan Kristus. Amin Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana serupa dengan Kristus? Baca Alkitab PDW ya Bapak Ibu ya, supaya bisa tahu hidup serupa dengan Kristus. Yang terakhir, membangun iman di atas dasar yang paling suci tidak bisa dipisahkan dengan berdoa dalam Roh Kudus. Nah, ini penting karena banyak orang yang tidak tahu apa sih berdoa dalam Roh Kudus itu. Nah, selain memerintahkan membangun di atas dasar iman paling suci, gereja juga diminta berdoa dalam Roh Kudus. Kita perlu tahu apa sih yang dimaksud berdoa dalam Roh Kudus dan bagaimana cara berdoa dalam Roh Kudus. Itu penting ya. Jadi apa dan bagaimana. Sekarang kita lihat yang apa terlebih dahulu. Berdoa dalam Roh Kudus, maaf kata ya Bapak Ibu ya, itu bukan berbahasa roh. Berdoa dalam Roh Kudus oleh gereja mula-mula atau gereja purba itu dikenal sebagai doa batinia. Doa batinia itu apa sih? Coba kita lihat Roma 8 ayat yang ke-16. Nah, ini Bapak Ibu perlu memperhatikan ya. Roma 8 ayat yang ke-16. Saya bacakan ya, Roma 8 ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan siapa Bapak Ibu? Roh kita. Betul ya? Roh itu bersaksi bersama-sama dengan kita. Nah, jadi dengan kata lain, doa, kenapa disebut doa dalam Roh Kudus itu juga disebut doa batinia? Karena Roh Kudus bersama-sama dengan roh kita. Nah, Roh Kudus yang bersama dengan roh kita ini menuntun kita untuk mengaku apa? Nah, ini penting ya kan? Untuk mengaku Yesus adalah Tuhan. Coba 1 Korintus pasal 12 ayat yang ketiga. 1 Korintus pasal 12 ayat yang ketiga. Coba saya baca ya. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh siapa? Roh Kudus. Jadi berdoa dalam Roh Kudus itu berarti roh Kudus itu bersama dengan roh kita menuntun roh kita itu untuk terus mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Itu dulu Bapak Ibu ya. Nah, doa yang mengaku Yesus adalah Tuhan oleh gereja mula-mula itu dikenal sebagai doa puja Yesus. Doa puja Yesus inilah yang oleh 1 Tesalonika 5 ayat 17 disebut doa tanpa putus atau doa tanpa henti. Makanya dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 Paulus berkata apa? Jangan berhenti berdoa atau tetap terus berdoa. Nah, itu ya. Jadi doa puja Yesus itu adalah doa yang tanpa henti. Di samping doa harian Bapak Ibu, mungkin ada Bapak Ibu yang saat teduh tiap pagi jam 4, mungkin ada Bapak Ibu yang saat teduh di setiap malam. Di luar doa saat teduh Bapak Ibu, lakukan doa puja Yesus ini. Nah, ketika Bapak Ibu berdoa dengan puja Yesus, maka Bapak Ibu sedang berdoa dalam Roh Kudus. Doa ini adalah hasil karya Roh Kudus. Kalau Bapak Ibu berdoa dengan puja Yesus ini, atau berdoa dalam Roh Kudus ini, maka doa ini dapat menyembuhkan hati Bapak Ibu. Doa ini dapat menguduskan Bapak Ibu. Dapat menyelamatkan jiwa Bapak Ibu. Mengapa? Karena Roma 10 ayat 9 sampai 10 bilang apa? Kalau engkau mengaku dengan mulutmu, Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu dia dibangkitkan, maka engkau diselamatkan.
Dan Roh Kudus itu mendorong kita untuk terus mengaku itu. Sehingga batin sembuh, jiwa kudus, jiwa selamat. Karena kita terus mengagungkan dan mendengungkan Yesus sebagai Tuhan oleh pimpinan Roh Kudus. Dan doa ini oleh Gereja Purba cara mengucapkannya begini Bapak Ibu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah, kasihanilah aku, orang yang berdosa ini. Pendek Bapak Ibu ya. Pendek ya. Tidak perlu panjang-panjang. Masih panjangan doa saat teduh. Saat teduh kita panjang, tapi doa ini kalimatnya pendek. Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Bapak Ibu ulang terus doa ini. Nah, doa puja Yesus itu punya dua fungsi Bapak Ibu. Yang pertama, fungsi penyembahan. Kita memuliakan Allah ketika kita mengatakan Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah. Tuhan dan Kristus menjelaskan bahwa dia penguasa antara langit, bumi, dan dunia orang mati. Yesus, nama Yesus, itu menjelaskan bahwa dialah Allah yang menyelamatkan, satu-satunya penyelamat. Anak Allah menunjukkan bahwa dia itu adalah Allah yang menjadi manusia itu. Ketika kita mengucapkan Tuhan Yesus Kristus, maka kita sedang menyembah dia. Yang kedua ada fungsi perendahan hati. Ketika kita berkata, kasihanilah aku orang yang berdosa ini, maka kita menyadari bahwa kita tak mungkin tanpa dosa. Kita adalah orang yang tiap hari bisa sekali bersalah secara sengaja maupun tak sengaja jatuh ke dalam dosa. Ketika kita mengatakan, kasihanilah aku orang yang berdosa ini, kita menyadari kelemahan kita dengan rendah hati di hadapan Allah yang kita agungkan. Ini berdoa dalam Roh Kudus. Doa puja Yesus mencakup seluruh kepenuhan iman yang akan menyadarkan siapa Kristus, menyadarkan siapa kita. Doa ini membangunkan kesadaran untuk terus menunjukkan hati kepada kebesaran Allah dan kerendahan diri kita. Berdoa di dalam Roh Kudus setiap hari akan membersihkan batin kita dari kenajisan, mengusir kegelapan dari ruang hati kita, dan membawa kasih Allah dicurahkan di hati kita. Sehingga Bapak, Ibu, dan saya menjadi bait Roh Kudus yang senantiasa hidup, berjalan, dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan bagaimana cara melakukannya Bapak, Ibu? Nah, ini cara melakukannya. Ini yang terakhir. Harus menyertakan seluruh perangkat batiniah kita. Coba kita buka Bapak Ibu yang terakhir ya. Yesaya 29. Kita buka Yesaya 29. Yesaya 29 ayat yang ke-13. Yesaya 29 ayat yang ke-13, 14. Perhatikan ini. Bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya, memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Berarti yang pertama, memuliakan Allah ketika Bapak Ibu berdoa seperti ini, jangan cuma di bibir, tapi sertakan hati Bapak Ibu. Itu penting. Terus kemudian ayat pasal 26, ayat 8b. Ya Tuhan, kami juga menanti-nantikan saatnya Engkau menjalankan penghakiman. Perhatikan ayat 8b. Kesukaan kami ialah menyebut namamu dan mengingat Engkau. Jadi bukan hanya mulut, kalau cuma menyebut Yesus Kristus Anak Allah, kasihanilah aku cuma di mulut, itu lip sync. Tapi masukkan itu dalam hati, renungkan itu. Ingatlah Sang Kristus itu tiap hari dengan pikiran Bapak Ibu. Ayat 9. Dengan segenap jiwa aku merindukan Engkau pada waktu malam. Dan dengan sepenuh hati aku mencari Engkau pada waktu pagi. Artinya apa? Sertakan jiwa. Seringkali kalau kita berdoa, pikiran kita kemana-mana. Kita mikiri, aduh masa aku gosong apa enggak? Ya toh? Pada waktu kita berdoa, kita mikiri, setelah nanti ibadah, saya mau pergi kemana? Betul enggak Bapak Ibu? Nah, setelah kalau kita mau berdoa, nanti mikiri, engkau sing mapat anakku sekolah sopo. Engkau pada waktu kita berdoa, kita mikiri utang, kita mikiri yang lain-lain. Enggak. Pada waktu kita berdoa puja Yesus, seluruh diri Bapak Ibu fokuskan kepada setiap kalimat demi kalimat itu. Karena tanpanya doa itu hanyalah sebuah doa hafalan. Berdoa dalam Roh Kudus harus disertai jaga-jaga. Makanya Paulus bilang apa? Berdoa dan berjaga-jagalah. Kenapa?
Karena pada waktu kita berdoa, seringkali hawa nafsu yang menjadi musuh batin itu menyusup di dalam doa. Sehingga membuat kita itu menaikkan doa-doa yang tidak berkenan kepada Allah. Angan-angan yang tidak suci, pikiran-pikiran yang mengandung hawa nafsu, seringkali menyusup dalam doa. Karena itu ketika Bapak Ibu berdoa dalam Roh Kudus, sertailah keberjagaan batin. Jana suci Sang Simeon, sang teolog mengatakan, keberjaga-jagaan dan berdoa sangat dekat terhubung bersama seperti tubuh bagi jiwa. Keberjagaan harus mendahului untuk bertempur. Doa mengikuti sesudahnya. Dan segera menghancurkan, memusnahkan semua angan-angan pikiran jahat dengan keberjaga-jagaan yang sudah dan sedang berada dalam medan pertempuran. Keberjaga-jagaan membuat doa tetap murni. Theophan sang penyendiri mengatakan, arahkanlah mata batin pikiran kepada Allah. Pandanglah dia tanpa bergeser, bercakap-cakaplah dengan dia dengan rasa takut dan rasa hormat. Episkop Kalistos Ware mengatakan, doa itu jangan sesuatu yang kita lakukan dari waktu ke waktu atau artinya rutinitas. Tetapi doa itu harus menggambarkan diri kita. Doa bukan sekedar mengucapkan kata-kata yang terkadang-kadang, tetapi orang itu sendiri haruslah doa itu sendiri. Artinya apa? Ketika kita berdoa bukan hanya sekedar mengucapkan kata-kata, tetapi kita adalah doa itu sendiri. Maka tidak salah ketika ada orang yang mengatakan doa adalah nafas hidup orang percaya. Karena orang Kristen memanglah haruslah orang yang berdoa. Nah, doa batiniah dan berjaga-jaga adalah doa dalam Roh Kudus yang akan menghasilkan hidup oleh Roh, yang buahnya tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman di tengah-tengah orang yang hidup tanpa Roh Kudus. Kalau kita, saudara-saudara, sebagai gereja berdoa dalam Roh Kudus, batin bersih, jiwa bersih, hidup kita akan tertib dalam iman di tengah-tengah dunia yang semakin duniawi. Maka kesimpulannya, menjelang akhir zaman, orang Kristen harus apa? Berjuang mempertahankan iman yang paling suci, membangun diri di atas dasar iman yang paling suci, dan ketiga, berdoa dalam Roh Kudus. Itulah the most holy faith yang harus gereja pahami. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas kebenaran firman yang telah kami dengar pada saat siang hari ini. Kiranya firman itu memeteraikan dalam setiap hati kami. Biarlah kami menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.